umroh, tapi hanya untuk yang handling Saudi ya. Untuk FA istilahnya Habib. Iya. Hebat juga Jadi lah kerja sama. usahanya. Soalnya kiai atau ustadz atau habib atau pemuka agama mereka harus ada usaha sampingan karena kita nggak bisa menunggu amplop atau undangan ceramah. Karena merasakan caranya juga saya tuh. Ini boleh kita Sharing. apa namanya Bib, kata-kata Habib tadi boleh kita cuplik. Jangan Jadi Bib, jangan takut nanti jadi masalah. Kita aja lah ini sebagai merasakan apa ustadz gitu. Jadi harus ada sampingan juga, kalau enggak ya kita seperti itu susah juga. Rizki ini kan Allah bagi siapa aja yang dikasihnya. Jadi tergantung kitanya bagaimana cari rizki yang halalnya. Jadi teman-teman rata-rata ngajar juga. ada yang pegawai macam-macam. Kerja di Yayasan Bank BSI. BSI. Oh hebat ya. Macam-macam itu. Iya. Usaha juga. Alhamdulillah pada kita. Alhamdulillah alumni yang Sejabodetabek ini mungkin ada hampir 1000. Hampir berapa tahun? Itu 100 tahun lebih itu terapi itu ya. Iya. Lebih ya, 100 tahun lebih ya. Tahun 1900. Di zaman kemerdekaan beliau kan salah satu yang memerdekakan Indonesia. Iya. Melawan Belanda, Krapiak, terus apa lagi? Tembu Ireng. Iya. Tembu Ireng. Pesantren lah yang memerdekakan itu Indonesia itu pesantren, bukan SD, SMP, SMA. Jadi saya itu dengar Al-Ghafurullah itu ya waktu dikasih sama ada namanya wakil ketua umum PBNU Habib. Iya. Namanya Habib Hilal Al-Haidi. Dia mungkin satu-satunya Habib Iya. yang yang duduk sebagai wakil ketua umum. Iya. Menurut. Beliau dulu ngasih ijazah itu. Jadi begini, Dari ini. kenapa orang-orang sepuh, orang-orang tua itu kenal Abah? Karena Habib itu hidupnya di tahun 70-an itu, 70-an, 60-an. Ini bukan motong ya, seperti contoh Ibu Megawati, Pak Tommy Kemas, suaminya. Itu yang mengajarkan ngaji siapa? Almarhum Habib. Jadi banyak orang-orang besar yang Habib didik gitu. Salah satunya pendiri Muhammadiyah, Pak Din Samsudin, itu juga murid almarhum Habib Segaf. Tapi Habib Segaf nggak pernah bilang itu murid saya, itu jadi orang ini jadi enggak. Orangnya nggak pernah gitu. Selalu bilang sama murid-muridnya, saya kerja ikhlas karena Allah. Seandainya saya kerja tidak karena Allah, tidak ikhlas, mungkin saya tidak jadi orang yang mulia di sisi Allah. Saya mau cari orang yang dicintai oleh Allah, orang yang mulia di sisi Allah. Bukan cari dunia, kata Bapak. Kalau saya cari dunia dari dulu saya sudah tidur sama emas, sama uang banyak. Karena saya hidupnya dulu di Kesultanan Hasanah Bolkiah. Di Brunei. Saya sudah pernah bagaimana kamar mandi terbuat dari emas, kasur yang terbuat dari emas. Saya masih muda, sudah tidur sama tumpukan uang, kata Bang. Miliaran, zaman dulu. Masih muda, kalau saya mau dunia, kata Abang gitu. Ngapain saya urus-urus ini, ngapain saya sibuk-sibuk dakwah-dakwah, ceramah-ceramah. Tapi karena saya senang, kata Abang. Makanya kita kalau kerjakan sesuatu, harus karena senang, karena Allah. Makanya kita akan bahagia, kata Abang. Karena bahagia itu di sini, di hati kita. Percuma kalau kita itu emas, nah, seperti disampaikan, cuci tangan, wastafelnya dari emas. Mau buang air besar, WC-nya dari emas. Di sana itu di Sultan. Sampai nama istananya Istana Nurul Iman. Saking sayangnya Nurul Iman dan Pak Sultan Hasan Bolkiah sayang sama almarhum Habib. Saya tinggalkan, kata Abah, saya tinggalkan dunia itu semua karena saya mau mengurus bagaimana susahnya orang-orang mencari ilmu, mondok pesantren, karena saya dulu susah payah begitu, dan saya tidak mau mereka itu susah payah, orang-orang miskin seperti itu. Nggak ada orang yang peduli sama orang miskin, nggak ada orang kalau udah kaya ngapain sih lihat gembel, nyawa gembel lah, nggak bernilai gitu. Tapi saya nggak mau begitu, kata Abah. Saya mau dekat sama Rasulullah. Makanya 5 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah, almarhum Habib, sampai mimpi Nabi Muhammad itu. Di sini udah pernah ada yang mimpi Nabi Muhammad. Nah, berarti belum ikhlas gitu. Masih ikhlasnya sedikit, setengah-setengah ikhlasnya. Kalau nggak digaji, bisa tahan nggak ikhlasnya? Kalau digaji masih bisa sabar nggak? Masih digaji kita masih bisa sabar. Tapi kalau nggak digaji bisa tahan nggak itu? Harus tanya juga diri kita itu. Lalu sampai Nabi SAW datang dalam mimpinya, suruh kembali ke Indonesia, irji ila Indonesia fa innakal fikal barokah.
Itu Nabi Muhammad datang 3 kali dalam mimpi. Suruh berangkat ke Indonesia, di situ barokah. Itu Indonesia itu barakah, ini tanah barakah itu. Ini bapak-bapak ini orang-orang disayangi Rasulullah. Berangkat ke Indonesia, di sana barakahnya. Nggak mau, ngapain cari barakah, kata Abah. Dibentak sama Abah itu Nabi. Sudah sama Rasulullah, sudah sama orang yang disayangi oleh Allah, cinta Allah, ngapain dunia ini, kata Habib. Saya nggak mau pergi tinggalin Rasulullah. Saya sudah senang di Madinah, sudah senang di Mekah, kata Abah. Ibadah saya sudah senang, ngapain urus-urus dunia. Nabi kasih tahu lagi, nasihatin baik-baik lagi, segap gitu. Irji ila Indonesia fa'inakal fikal barokah. Itu bahasa Arabnya itu bahasa Arab yang merdu, yang sopan. Itu bahasa Nabi itu. Sampai 3 kali baru Habib kemas-kemas tas, pulang ke Indonesia, jadilah ini nurul iman. Fikal barokah, betul yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fikal barokahnya, inilah yang kita lihat. Nanti keliling-keliling kalau nggak hujan, di sini ada apa? Peternakan ikan, sapi, kambing, apalagi tanam menanam. Oh iya, batu bata, bikin batu bata ini, bangunan ini bikinan santri semua. Batu batanya, jalanan tuh yang kita lewati, yang kita injek tuh, batako, konblok, nah itu juga bikinan santri. Yang sudah pengabdian 1-2. Kalau masih kecil-kecil sekolah, yang sudah mau selesai, mau pulang, mau keluar, mereka harus bisa cari uang. Kamu bisa keluar tuh cari uang, jangan nanti mereka pintar agama tapi tidak pandai mencari rezeki, mencari uang. Jadi suruh kerja, dikerjain lah bahasanya. Dikerjain. Kalau kata Umi, ilmu kepepet kan susah, ekonomi susah sekarang, kemana-mana harus di akal-akalin lah. Jadi anak-anak yang tua-tua ini yang besar-besar ini kan udah besar, tegak, takutnya dapat. Nah harus tenaganya dimanfaatin. Ada yang di pertanian, ada yang di perikanan, ada yang di wirausaha seperti tadi, bikin sabun, bikin apa, sanitizer, bikin makan kopi, gitu, bawang black diamond, seperti itulah usahanya dari situ. Santrinya mampir di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, pokoknya siapa aja yang mau mondok silakan lah. Rata-rata yatim. Rata-rata yatim. Ini Ustadz Jami juga yatim. Dari mana? Dari Depok. Oh, di Depok. Ini yang pegang kamera dari Lampung, yatim juga. Oh, masih ada bapaknya. Yang itu dari mana? Oh, Jauh juga. Itu jauh-jauh. Oke, mudah-mudahan ini sudah mau selesai kan? Oh, ini? Yang ini? Nah, itu pulang kan nanti. Nah, pulang mereka nanti kasih Umi, yang mulia Umi tuh. Itu oleh-oleh ya dari. Tapi kita nggak punya apa-apa. Ya jangan, kita kan datang silaturahmi. Karena silaturahmi itu yang mengangkat derajat, kita punya uang banyak dari silaturahmi. Ya itu salah satunya ketua PBNU kan tadi. Ya, kenal almarhum Habib kan? Beliau wakil ketua umum, namanya Habib Bilal Al-Aidi Tabib. Iya. Itu saya juga belum pernah tahu, dengar, walaupun apa ini, dia beliau yang bercerita itu. Ini ada Habib, Masya Allah, keramatnya kayak gitu. Ini Ini udah meninggal orangnya. Enggak lah, insya Allah orang sudah meninggal lebih dekat sama Allah daripada kita yang masih hidup ya. Ini gurunya Barhadain gitu. Iya, Habib juga selalu nasihatin Habib Rizik dulu. Waktu ribut Habib Rizik sama Gus Dur. Habib tuh selalu nasihatin. Jadi Penyampaian harus lemah lembut, walaupun itu apa yang disampaikannya itu benar. Iya, karena Nabi itu diajarkan, seandainya kau diajarkan apa keras atau pasti orang nggak ada yang mau ngikut. betul. Habib selalu tuh, makanya Habib tuh ketika Habib meninggal itulah sekarang tuh makanya banyak susah yang dinasihatin lah, nggak ada. Sampai orang-orang Cina tuh kan Pak Aguan, Tommy Winata, Pak Eka Wijaya yang punya Sinar Mas Group itu, yang orang-orang kaya Cina itu kan, kita cuma mau dengar nasihatnya Habib Segaf gitu, bilang gitu. Dan Habib Segaf yang bisa apa mengerti hati kami, perasaan kami. Dan Habib selalu yaitu ketika kita ikhlas, kita bisa menyampaikan dengan keridhaan Allah, itu semua akan dimudahkan segala urusan kita. Maka jangan sampai kita itu menyampaikan dakwah itu karena kita punya ambisi
atau kita mengajar itu karena kita mau ada yang maunya, kita bekerja itu karena ada iming-iming gitu. Ya kembalikan semua kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang menyesal dan rugi, kata Allah. Ustaz Soleh gimana? Jual tanah? Alhamdulillah. Insya Allah ya Ustaz Soleh. Habib, mohon maaf, berarti ini kita diizinkan untuk lihat Iya. jildusannya tuh. Udah datang belum yang bagian ini? Berarti kayak Diarah. Bang Edo. Tadi di sini wakilin yang ajak ke sini ya, Ustaz ya, sekali ziarah. baik Habib, baik. Ini ngopi-ngopi dulu, kenceng dulu. Ini karena Habib ini jarang sekali di kediaman Sri Waluyo. Makanya ini kesempatan Mas. Izin boleh ya, Habib? Boleh yuk. Mari. Mau foto dulu Pak. Ini yang tadi roti. Kita bagi satu-satu boleh kan? Ini mereka semua yang mengolah anak-anak pengabdian 1 dan pengabdian 2 yang sudah mau lulus. Iya.